kuadrat dapat dilakukan ketika kita menguji hipotesis. Nah, hipotesis yang kita uji itu adalah hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Nah, hipotesis awal adalah hipotesis yang sudah terjadi dan sesuai teori. Sedangkan hipotesis alternatif, teman-teman itu melakukan penelitian sendiri dan melakukan perhitungan. Itu disebut hipotesis alternatif. Nah, maka dari itu, ketika sudah mendapatkan kedua data tersebut, teman-teman harus membandingkan C kuadrat dalam yang dihitung teman-teman dan C kuadrat yang sudah tertera pada tabel. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa penggunaan perhitungan C kuadrat digunakan untuk melakukan uji hipotesis. Nah, hipotesis yang diuji adalah hipotesis awal dan hipotesis alternatif. Jika C kuadrat hitung ditemukan lebih besar dari C kuadrat tabel, maka hipotesis awal itu tidak diterima karena C hitungnya itu lebih besar. Kemudian jika C kuadrat tabel lebih besar dari C kuadrat hitung, maka hipotesis awalnya akan diterima. Berikut adalah contoh penerapan rumus C kuadrat dan tabel distribusi. Nah, di sini ada pelemparan dadu dilempar dengan 120 kali percobaan. Nah, nanti ini jumlahnya ini itu 120 kali, ditulis 120. Kemudian menghasilkan seperti ini. Sisi yang pertama menghasilkan angka 13, sisi yang kedua menghasilkan 28, 3 16, 4 menghasilkan 10, 5 menghasilkan 32 dan 6 menghasilkan 21. Kemudian frekuensi harapannya itu si pelempar ini menginginkan 20. Nah, kita mencari terlebih dahulu minus dari observasi, frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan. Berarti ini 20 dikurang 13 dikurangi 20. Ini min 7. Kemudian 28 kurangi 30 8. 16 kurangi 20 min 4 10. 32 kurangi 20 12. Kemudian 21 kurangi 20 adalah 1. Nah, kemudian kita menghitung frekuensi dalam ini rumusnya seperti ini ya teman-teman. Frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan kemudian dikuadratkan. Min 7 derajat itu 49, ini 64. 4 min 4 kuadrat itu 16, ini 100, ini 144 dan ini 1. Nah, kemudian pada kolom terakhir ini ada rumus C kuadrat ini untuk menemukan C kuadratnya ya teman-teman. Jadi kan ini tadi kan frekuensi observasi dikurangi frekuensi harapan dikuadratkan, kan ini sudah ketemu. Tinggal kita membagi dengan frekuensi harapannya. Berarti 49 dibagi dengan 20 itu ada 2,45. Kemudian 64 dibagi 20 itu ada 3,20. 16 dibagi 20 itu ada 0,80. Terus 100 dibagi 20 itu ada 5,00. 144 dibagi 20 itu ada 7,20. Kemudian 1 dibagi 20 itu ada 0,05. Nah, untuk menemukan C kuadratnya ini harus dijumlah ya teman-teman. Dijumlah. Ini kalau sudah dijumlah semua totalnya itu 18,70. Nah, ini C kuadratnya sudah ketemu 18,70. Nah, hasil terakhir dari nilai C kuadrat ini kan tadi kan ini kan satu dadu itu memiliki 6 muka. Nah, maka kita harus mencari V-nya dulu agar bisa menemukan C kuadrat di dalam tabelnya. Tadi rumusnya V sama dengan 6 muka ini, 6 muka dadu atau ruang sampelnya ini dikurangi 1.
signifikan signifikannya 5% atau 0,05. Nah, ini kan derajat signifikannya sudah ketemu 0,05. Jadi peluang dalam percobaan ini 1 dikurangi 0,05 sama dengan 0,95. Nah, kita sudah menemukan peluang, sudah menemukan V, ya kan? Nah, ini hitungnya ketemunya kan segini. Nah, kita untuk mencocokkannya kita harus mencari pada di tabel C kuadrat. Ini dilihat V-nya itu berapa? 5. Dicari 5. Oh, 5-nya ini. 5 ya, 5. Kemudian diurutkan. Peluangnya berapa? Peluangnya 0,95. Kan tadi sudah saya jelaskan. Di samping tulisan DK kan ada C kuadrat. Nah, samping angka C kuadrat ini adalah peluang. Nah, peluangnya kita nyari yang 0,95. Kita urutkan. Urutan sampai ke 5. Nah, yaitu ini 11,070. Jadi C kuadrat tabel sama dengan 11,070. Nah, jadi dapat disimpulkan dari perhitungan ini C kuadrat tabel lebih kecil daripada C kuadrat hitung. Maka hipotesisnya ditolak karena C kuadrat hitungnya itu lebih besar. Contoh yang kedua, nih, misalkan kita menghilangkan 2 kedelai kuning dan hijau. Nah, kemudian berdasarkan buku Mendel akan menjadi 4 tipe, yaitu A, B, C, D. Dengan perbandingannya A itu 9 dibanding B, B-nya itu 3 dibanding C, C-nya itu 3 dan dibanding D, D-nya itu 1. Nah, dari percobaan tersebut ditemukan hasil observasinya itu A 102 buah, ditulis dalam tabel ya teman-teman. Yang B itu 30 buah, yang C ada 42, kemudian yang D ada 15. Nah, kemudian hasil observasinya ini dijumlah. Ini untuk mengalihkan frekuensi harapannya. Nah, di sini yang belum diketahui itu adalah frekuensi harapan dan C kuadratnya. Nah, untuk mencari frekuensi harapannya ini gimana? Ya, kan teman-teman pasti bertanya. Nah, kita menggunakan cara seperti ini. Pertama, kita mencari frekuensi harapan kedelai A. Mencari frekuensi harapan kedelai A. Rumusnya itu seperti ini. A tadi perbandingannya berapa teman-teman? A tadi perbandingannya itu 9 ya. Nah, dibagi. Nah, untuk penyebutnya ini adalah jumlah dari semua perbandingan. Jadi 9 ditambah 3 ditambah 3 ditambah 1. Hasilnya adalah 16. Kemudian dikali dengan jumlah percobaannya ini. Jumlah semua percobaan hasil observasinya ini 189. Maka akan ditemukan dengan frekuensi harapannya akan ditemukan 106,3. Selanjutnya kita mencoba mencari yang B, frekuensi harapan yang B. Nah, itu sama. B itu perbandingannya berapa tadi? 3. Berarti 3 per 16 dikali 189. Nah, itu nanti ketemu 35,4. Kemudian nanti yang 42 caranya sama ya teman-teman. Perbandingan yang C 3, berarti nanti tinggal 3 per 16 dikali 189, nanti ketemu 35,4. Kemudian yang D juga caranya seperti itu. Ketemunya nanti 11,8. Nah, ini nanti
hasil frekuensi harapannya ini dijumlah semua, nanti ketemu 188,9. Selanjutnya kita menghitung hasil observasinya ini dikurangi frekuensi harapannya. Berarti 102 dikurangi 106,3 yaitu negatif 4,3. Kemudian 30 dikurangi 35,4 berarti negatif 5,4. Terus 42 dikurangi 35,4 nanti ketemunya 6,6. Kemudian yang terakhir 15 dikurangi 11,8 nanti ketemunya 3,2. Nah, selanjutnya kita menuju ini dikuadratkan nanti ini ketemunya 18,49. Ini negatif 5,4 kuadrat nanti ketemunya 29,16. Kemudian 6,6 dikuadratkan nanti ketemunya 43,56. 3,2 dikuadratkan nanti ketemunya 10,24. Nah, ini kita mulai masuk rumus si kuadratnya. Tadi rumus si kuadratnya adalah sigma dalam kurung hasil observasi dikurangi frekuensi harapan dikuadratkan kemudian dibagi frekuensi harapannya. Yaudah, ini kan tadi kan sudah dikuadratkan. Nah, ini tinggal dibagi dengan frekuensi harapannya. Berarti 18,49 dibagi 106,3. Hasilnya nanti 0,17. Kemudian 29,16 dibagi 35,4. Nanti hasilnya 0,82. Nah, dan seterusnya ya teman-teman. Ini juga sama. Nanti ketemunya 1,23. Kemudian ini 0,87. Nih, kalau sudah ketemu semua, kan sigma itu artinya dijumlah, berarti sigma si kuadratnya itu kan berarti ketemunya nanti 3,09. Nah, jadi diketahui si kuadrat hitungnya sama dengan 3,09. Nah, kan tadi sudah diketahui derajat signifikan. Derajat signifikan itu sama dengan kegagalan. Nah, berarti kita tinggal nyari peluangnya nih. Peluang sama dengan 1 dikurangi 5% itu sama dengan 0,05 ya teman-teman. Berarti 1 dikurangi 0,05. Jadi peluangnya nanti 0,95. Nah, kan sudah ketemu. Nah, sudah ketemu X2 hitungnya, sudah ketemu P-nya ini, peluangnya. Nah, selanjutnya kita tinggal mencari V-nya. Nah, V-nya itu berapa ya? Nah, V-nya itu kan ini kan tadi berapa? 4 percobaan ya, 4 tipe. Nah, kan dibagi 4 tipe atau 4 sampel. Ada 4 sampel ya teman-teman. Berarti V sama dengan 4 dikurangi 1 sama dengan 3. Ya, mari kita cari di tabel ya teman-teman. Cari di tabel. Nah, kita mengurutkan. Cari nih nilai V-nya 3. 3 yang mana? Oh, 3 yang ini. Ini 3. Kemudian X hitungnya berapa? Maksud saya C kuadratnya berapa? Nah, C kuadrat yang peluangnya itu 0,95. Kita cari 0,95 yang mana? Oh, yang ini. Kita urutkan saja kolom sama barisnya ini. Jadi ketemunya si kuadratnya itu si kuadrat tabelnya itu ketemunya di sini ya. Si kuadrat tabel sama dengan 7,815. Nah, tadi kan si tabelnya sudah ketemu nih, 7,815. Dan si hitungnya tadi ini 3,09. Maka sudah ditemukan ya teman-teman, si kuadrat tabelnya itu 7,815 dan si kuadrat hitungnya itu 3,09. Maka si kuadrat tabel dan si kuadrat tabelnya itu lebih besar daripada si kuadrat hitung. Maka hipotesanya diterima. Nah, kenapa diterima? Karena tidak ada beda signifikan antara hasil observasi